Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mardianti, SPSI, MSI, dengan NIDN 0321028001 dan NUTPK 755375865923700. Saya bekerja di Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang dikenal dengan istilah PDD UKT PT Sertifikasi Dosen tahun 2026. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Psikologi Industri dan Organisasi, di mana masuk ke dalam rumpun mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi dengan bobot 3 SKS yang diberikan kepada mahasiswa di semester ke-4 dengan 16 kali pertemuan, di mana sistem penilaiannya terdiri dari 50% ujian tengah semester dan 50% nilai ujian utama. Di mana dalam nilai UTS itu sendiri ada 3 komponen, yaitu 50% nilai tugas, kemudian 50% nilai UTS, kemudian 20% nilai tugas, dan 10% presensi dan keaktifan. Adapun deskripsi singkat mata kuliah ini adalah mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi bertujuan menjelaskan kepada mahasiswa tentang bagaimana peran psikologi dalam meningkatkan kinerja dan kesehatan psikologis organisasi, baik pada tingkat individu, kelompok, atau organisasi. Di mana capaian pembelajaran mata kuliah ini atau CPMK-nya adalah 1. Menunjukkan sikap yang didasari nilai moral, luhur, menghargai perbedaan, dan bersikap empati. 2. Menunjukkan pemahaman konsep fungsi dan mental manusia dalam kehidupan. Ketiga, menguasai konsep teoritis psikologi industri dan organisasi, meliputi PIO, gitu ya. Kemudian 4. Menguasai metodologi dan konsep-konsep PIO yang dapat diaplikasikan dalam organisasi. Kemudian kelima, mampu mengidentifikasi masalah dalam industri organisasi pada tingkat mikro maupun makro. Kemudian sub capaian pembelajaran mata kuliah atau sub CPMK-nya adalah untuk yang hard skill, mampu memahami kondisi kerja dan teknologi kerekayasaan dalam organisasi kerja. Kemudian soft skill-nya ketelitian, berpikir kritis, berpikir logis. Adapun metode pembelajaran, saya menggunakan metode ceramah dengan menggunakan proyektor, papan tulis, diskusi 2 arah, kemudian cooperative learning, di mana model pembelajaran yang menugaskan mahasiswa dalam kelompok-kelompok kecil yang biasanya satu kelompok itu terdiri dari 4-6 mahasiswa. Kemudian, berikut ini adalah cuplikan kegiatan belajar mengajar yang saya lakukan dengan mahasiswa melalui media Zoom Meeting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Alhamdulillah kita bertemu lagi di hari ini di pertemuan ke-13 untuk mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi, ya. Bagaimana kabar teman-teman semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, alhamdulillah semua dalam kondisi sehat ya. Pada hari ini saya akan melanjutkan materi kita, yaitu materi pertemuan ke-13. Nanti kita akan masuk ke dalam materi kondisi kerja, gitu ya. Sebelum kita mulai memaparkan materi, gitu ya, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
Baik, perdoaan selesai. Saya share dulu untuk materinya. Baik, psikologi industri dan organisasi, kondisi kerja. Nah, ini menurut Sunyoto 2012, lingkungan kerja ini merupakan bagian komponen yang sangat penting bagi karyawan dalam bekerja. Lingkungan kerja yang baik atau kondisi kerja yang mampu memberikan motivasi untuk karyawan ya bekerja akan berpengaruh terhadap semangat karyawan dalam bekerja ya. Nah, lingkungan kerja ini meliputi beberapa hal gitu ya. Yang pertama ada tempat bekerja, kemudian fasilitas dan alat bantu pekerjaan, lalu kebersihan, kemudian pencahayaan, ketenangan, lalu hubungan kerja antara eh, individu yang ada dalam tempat kerja tersebut. Nah, lingkungan kerja itu sendiri ada dua bentuk gitu ya. Ada lingkungan kerja fisik dan ada lingkungan kerja yang non fisik. Kita masuk dulu ke dalam lingkungan kerja fisik ya. Ada beberapa eh, poin dalam lingkungan kerja fisik. Yang pertama adalah iluminasi atau penerangan atau pencahayaan. Lalu ada temperatur, kelembaban, sirkulasi udara, kemudian ada kebisingan atau noise, lalu ada getaran mekanis, bau-bauan, ya, tata warna, dekorasi, musik, dan keamanan. Kita akan bahas satu persatu untuk lingkungan kerja fisik dulu. Yang pertama ada iluminasi atau penerangan atau pencahayaan. Seperti yang diilustrasikan dalam gambar cahaya ini gitu ya. Ini ada beberapa bentuk pencahayaan gitu ya. Ada yang direct ya, yang langsung, kemudian yang indirect ya, bisa kelihatan bedanya. Kalau yang direct tuh langsung sinarnya ke bawah, kalau yang indirect dari bawah ke atas dipantulkan. Lalu ada yang semi direct ya, jadi atas bawah gitu. Lalu juga ada semi indirect, lebih banyak dia ke atasnya daripada ke bawahnya. Lalu ada diffuse. Kalau diffuse itu kayak disaring gitu ya, sinarnya eh, nggak langsung gitu loh. Ada penyaringnya, ada penutupnya, ya. Kemudian gitu ya, satuan ukuran dari penerangan itu sendiri namanya lux gitu ya. Nah, penerangan atau cahaya yang terang tapi tidak menyilaukan, ya. Cahaya yang kurang jelas atau kurang cukup ini mengakibatkan apa? Penglihatan menjadi kurang jelas, pekerjaan jadi lamban, banyak terjadinya kesalahan dalam bekerja, gitu ya. Nah, seberapa eh, apa luks sih gitu ya? Suatu ruangan itu tergantung dari ukuran ruangan dan fungsi ruang. Ini contohnya teras gitu ya. Teras itu 60 lux ya. Ruang tamu, ruang makan, ruang kerja gitu ya. Ruang tidur itu 120 sampai 250 kisarannya gitu ya. Kemudian kamar mandi, dapur itu 250 lux, lalu garasi 60 lux gitu ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan gitu ya. Dalam iluminasi adalah kadar atau intensitas cahaya gitu ya. Kemudian distribusi cahaya, lalu sinar yang menyilaukan gitu ya. Nah, pengaturan yang ideal ini ya, jika cahaya dapat didistribusikan secara merata pada keseluruhan lapangan visual gitu ya. Baik, kemudian masuk ke yang kedua adalah temperatur ya. Temperatur di luar tubuh itu tidak lebih dari 20% untuk kondisi panas dan 35% untuk kondisi dingin dari keadaan normal tubuh. Bayang gitu ya, kita di iklim tropis bekerja, suhunya apa namanya
pasti nggak nyaman kalau kegerahan gitu ya, karena tropis gitu loh. Di ruangan kalau nggak pakai AC itu berasa banget, gerah banget, pasti nggak nyaman dalam bekerja, gitu ya. Kemudian kelembaban. Kelembaban ini dipengaruhi oleh temperatur udara yang akan mempengaruhi keadaan tubuh manusia. Ya, tubuh manusia selalu berusaha untuk mencapai apa? Equilibrium, keadaan seimbang gitu ya, antara panas tubuh dengan lingkungan di sekitar ya. Pasti kita tidak akan pakai baju tebal gitu ya ketika eh, musim panas, nggak pakai jaket ya, karena udah panas banget gitu ya. Sekarang suhunya udah mulai berasa jam 10-an udah mulai berasa panas. Kemudian berikutnya adalah sirkulasi udara. Nah, ya, ini dikatakan kotor apabila kadar oksigen ya dalam udara berkurang dan bercampur gas atau bau-bauan berbahaya. Nah, udara yang kotor ini mengakibatkan sesak nafas. Contoh deh, kita di kamar pakai AC gitu ya. Nah, AC-nya udah lama nih nggak dicuci-cuci, ya kan? Nah, itu akan menyebabkan kita bisa tiba-tiba bersin-bersin, tiba-tiba batuk-batuk, gitu ya. Karena apa? Sirkulasi udaranya nggak bagus. Terlebih misalkan tidak ada jendela, gitu ya. Hanya ada AC. Itu kalau nggak sering-sering dibersihkan, kita akan gampang sakit. Baik, kemudian kebisingan, gitu ya. Ini kebisingan dapat mengganggu ketenangan bekerja, ya, merusak pendengaran dan menimbulkan kesalahan komunikasi. Misalkan lagi ngomong apa, didengarnya apa, itu bisa miskom gitu ya. Kemudian kalau bising eh, apa namanya yang kerap gitu ya, lama-lama kita bisa sakit kepala ya, dan menyebabkan hal-hal psikologis lainnya. Nah, ini akibat lain dari tingkat bising yang tinggi gitu ya. Bayang kalau misalkan ada tangga yang lagi renov rumah gitu ya, suara potongan keramik itu terdengarnya bising sekali ya, berdenging ya. Akibatnya tekanan darah, ya, jantung, tegangan otot, itu yang fisiologis. Yang psikologisnya kita bisa apa? Gampang marah gitu loh, ya kan? Mudah curiga, cepat jengkel gitu ya. Ini kapan sih selesainya gitu ya? Muji-muji ini gitu loh, ya. Nah, eh, yang lebih produktif itu adalah orang-orang yang atau individu yang bekerja dalam lingkungan kondusif gitu ya, yang sepi itu kan lebih kondusif kondusif dibandingkan dengan individu yang bekerja di tempat atau dengan kebisingan yang tinggi. Nah, kemudian ini McCormick menyimpulkan gitu ya, menyimpulkan bahwa ada bukti bahwa bising itu bisa menurunkan prestasi atau tidak ada pengaruhnya terhadap prestasi, namun bisa menurunkan apa? Konsentrasi gitu ya. Konsentrasi kita bisa menurun atau berkurang. Nah, bagaimana cara eh, mengurangi tingkat kebisingan? Yang pertama gitu ya, mesinnya dibuat jadi lebih halus suaranya, gitu ya. Kemudian meredam suara dari mesin-mesin. Lalu kalau di tempat rekaman, studio rekaman, pasti ada apa tuh dindingnya dipakein karpet gitu ya, memasang dinding yang kedap suara. Kemudian memberikan karyawan ya kayak earplugs gitu ya, kapas penutup telinga. Jadi bisa mengurangi bising yang dirasakan oleh karyawan. Kemudian hal berikutnya adalah getaran mekanis ya. Getaran mekanis pada umumnya sangat mengganggu tubuh karena ketidakteraturan baik dalam intensitas maupun frekuensi, gitu ya. Lalu bau-bauan ya, nggak enak banget kalau misalkan kita lagi bekerja gitu ya, ada bau yang mengganggu gitu ya. AC yang jarang dicuci juga bisa menimbulkan bau yang tidak enak gitu ya. Apalagi kalau misalkan outdoornya gitu ya, dekat dengan sumber-sumber bau, misalkan dekat dengan tempat sampah, itu pasti akan menyebabkan ke dalam ruangan jadi tidak enak baunya ya. Kemudian tata warna ya. Tata warna tidak dapat dipisahkan dengan penataan dekor. Nah, warna punya pengaruh besar terhadap perasaan gitu ya. Dan warna dapat memantulkan sinar yang diterima. Kita lihat di sini ada beberapa macam warna ya, merah, orange, kuning, hijau, biru, pink, ungu, coklat, hitam, putih gitu ya. Nah, ini punya warna-warna itu punya efek yang
berbeda-beda gitu ya. Kita lihat ya, biru efeknya jauh ya, suhunya sejuk dan menenangkan dibandingkan warna merah gitu ya. Efek jaraknya dia dekat tapi suhunya panas dan sangat mengganggu gitu. Kemudian orange juga sama gitu ya, sangat dekat ya efek jaraknya, efek suhunya sangat panas dan efek psikisnya merangsang gitu ya. Makanya warna-warna ini dimainkan juga dalam penataan atau dekor ruang kerja gitu ya. Lalu, nah terkait dengan dekorasi, ini ada hubungannya dengan tata warna yang baik gitu ya. Tidak hanya berkaitan dengan hiasan ruang kerja, tapi juga dengan cara mengatur tata letak, tata warna, perlengkapan, dan hal lain untuk pekerjaan. Tapi biasanya kalau di perkantoran tuh adanya lukisan gitu ya, tidak banyak masang hiasan ruangan atau paling mentok struktur organisasi gitu. Kemudian musik. Nah, ini musik juga eh, ada apa namanya perusahaan atau kantor-kantor yang memperdengarkan musik gitu ya. Musik yang bernada lembut sesuai dengan suasana, waktu, dan tempat dapat membangkitkan dan merangsang pegawai untuk kerja gitu ya. Nah, ini adalah beberapa pertimbangan musik sebagai pengiring kerja gitu ya. Yang pertama menciptakan suasana akustik yang menghasilkan efek menguntungkan pada pikiran. Kayak contohnya di toko-toko buku gitu ya, kita bisa sambil lihat-lihat sambil juga ada musik yang diperdengarkan gitu ya. Makanya kadang suka betah kalau kita ke toko buku. Kemudian musik akan bernilai pada kerja tangan gitu ya, pekerjaan yang repetitif dan pekerjaan yang lain yang hanya memerlukan sedikit kegiatan mental. Jadi proses berpikirnya nggak terlalu banyak gitu ya. Kemudian musik tidak akan bernilai tinggi jika ada suara lain atau bunyi lain yang cukup keras. Jadi ketiban tuh musiknya ketutup ya. Lalu ada waktu-waktunya dalam memperdengarkan musik gitu ya. Kemudian tempo ya. Baik, berikutnya adalah keamanan. Keamanan ini merupakan salah satu upaya untuk menjaga di tempat kerja dapat memanfaatkan tenaga satuan tugas keamanan atau satpam. Ini juga hal yang penting yang harus dipertimbangkan oleh suatu perusahaan atau organisasi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam lingkungan kerja yang non fisik gitu ya. Yang non fisik itu ya ada hubungan kerja antar atasan dan bawahan, kemudian hubungan antar sesama pegawai. Jadi yang ke atas dengan atasan, kemudian yang horizontal dengan pegawai gitu ya, sesama karyawan. Nah, ini dengan atasan dan bawahan. Sikap atasan terhadap bawahan ini memberikan pengaruh gitu ya terhadap pegawai dalam melaksanakan aktivitas. Sikap yang bersahabat, saling menghormati, itu jelas diperlukan dalam hubungan atasan dan bawahan untuk bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan. Kemudian yang sesama pegawai ini juga sangat diperlukan gitu ya, terutama bagi pegawai yang bekerja secara tim atau berkelompok ya. Walaupun ada konflik, setidaknya bisa dilewati sehingga bisa meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja karyawan. Baik, saya stop share dulu ya. Baik, saya sudah memaparkan tentang kondisi kerja gitu ya. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Silahkan. Ibu, saya ingin bertanya. Baik, silahkan sebutkan nama lengkap dan pertanyaannya. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Halimatus Syadia. Saya ingin bertanya, sebuah perusahaan memiliki penurunan produktivitas karyawan. Nah, hasil dari observasi menunjukkan bahwa ruang kerja memiliki pencahayaan yang rendah, suhu ruangan yang panas, dan tingkat kebisingan mesin yang tinggi. Nah, bagaimana kondisi lingkungan kerja fisik tersebut dapat mempengaruhi kinerja karyawan berdasarkan perspektif psikologi industri dan organisasi? Baik, Halimatus Sa'dia, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini terkait dengan lingkungan kerja fisik gitu ya, yang punya pengaruh besar terhadap kondisi psikologis dan fisiologis karyawan.
Jelas ya, pencahayaan yang kurang itu bisa menyebabkan gangguan penglihatan, meningkatkan kelelahan mata, gitu ya, memperlambat pekerjaan, serta meningkatkan kemungkinan terjadinya apa? Kesalahan kerja, gitu ya. Lalu suhu ruangan yang terlalu panas jelas dapat menyebabkan ketidaknyamanan fisik, menurunkan konsentrasi, dan pastinya meningkatkan apa? Kelelahan. Kemudian, kebisingan mesin yang tinggi itu juga dapat mengganggu komunikasi antar pegawai ya, menurunkan kemampuan konsentrasi ya, kemudian stres kerja jadi naik. Nah, dalam jangka panjang kondisi ini bisa menurunkan motivasi dan produktivitas karyawan. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan perbaikan ergonomis ya, seperti memperbaiki sistem pencahayaan, mengatur temperatur ruangan, mengendalikan kebisingan agar apa? Agar tercipta lingkungan kerja yang mendukung performa optimal. Begitu Halimatul Sadia, apakah bisa dipahami? Sudah, Ibu. Terima kasih banyak. Baik, sama-sama. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan. Saya mau bertanya, Ibu. Baik, silahkan sebutkan nama dan pertanyaannya. Perkenalkan, saya Aini Nadia. Saya ingin bertanya, tadi kan Ibu menjelaskan tentang musik di tempat kerja. Ada kantor yang menggunakan musik itu sebagai pengiring kerja untuk meningkatkan semangat karyawan. Sementara ada juga beberapa karyawan yang merasa musik tersebut itu justru mengganggu konsentrasi mereka. Nah, itu faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan perusahaan sebelum menerapkan musik di tempat kerja? Terima kasih. Baik, terima kasih Aini untuk pertanyaannya. Terkait penggunaan musik di tempat kerja itu tidak selalu memberikan dampak positif karena efektivitasnya itu bergantung pada jenis pekerjaan, karakteristik karyawan, serta kondisi lingkungan kerja. Nah, berdasarkan konsep kondisi kerja, musik akan lebih efektif digunakan pada pekerjaan yang sifatnya apa? Repetitif atau membutuhkan aktivitas fisik dengan tuntutan mental yang rendah, gitu ya. Nah, perusahaan juga perlu mempertimbangkan jenis musik, volume suara, tempo, waktu pemutaran, dan karakteristik pekerjaan karyawannya. Jadi musik dengan tempo yang terlalu cepat atau volume yang terlalu keras itu bisa mengganggu konsentrasi terutama pada pekerjaan yang membutuhkan pemikiran tinggi gitu ya. Oleh karena itu, penerapan musik harus disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan dan preferensi karyawan agar memberikan efek positif terhadap suasana kerja, bukan menjadi sumber gangguan. Begitu, Aini, apakah bisa dipahami? Sangat bisa dipahami, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih, Aini. Baik, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Sekarang gantian ya. Sekarang saya yang bertanya ya. Saya ada 3 pertanyaan. Yang pertama ya, dalam sebuah organisasi gitu ya, ditemukan bahwa hubungan antara atasan dan bawahan itu kurang harmonis gitu ya. Atasan sering memberikan kritik tanpa penghargaan, sedangkan bawahan merasa tidak dihargai. Eh, Coba apa sih dampak dari kondisi lingkungan kerja yang non fisik, itu non fisik ya, bisa eh, berpengaruh terhadap dan kerja karyawan. Siapa yang menjawab? Silahkan. Saya Alia izin ya. menjawab, Bu. Iya. Baik, silahkan Al. Jadi untuk pengaruh gitu ya terhadap kondisi non fisik. Jadi kan hubungan antara atasan dan bawahan itu kan benar-benar penting ya, Bu. Karena kalau misalkan sikap atasan yang kurang mendukung, terus nggak bisa ngehargain karyawan gitu, itu tuh bisa nyebabin adanya perasaan nggak nyaman, bahkan bisa sampai nyebabin motivasi kerja dari karyawannya ini tuh menurun gitu. Terus juga komitmennya bisa aja menurun gitu terhadap organisasinya. Nah, kalau misalkan karyawan ngerasa nggak dihargain gitu ya, eh, biasanya mereka itu keterlibatan kerjanya bakal menjadi lebih rendah, terus juga inisiatifnya kurang, dan juga dia tuh nggak bakal berusaha semaksimal mungkin. Dia jadi cuma memenuhin tuntutan minimalnya
personalnya aja, Bu. Nah, sebaliknya kalau misalkan hubungan antara atasan dan bawahannya itu bisa saling menghormati, terus komunikasinya terbuka, ada dukungan sosial gitu. Itu tuh bisa meningkatkan motivasi, terus juga kerjasama dalam organisasi tersebut. Maka dari itu, kualitas hubungan interpersonal antara atasan dan bawahan itu menjadi faktor penting dalam menciptakan kondisi kerja yang positif. Seperti itu, Bu. Baik, jawabannya komplit ya, padat dan jelas. Terima kasih, Alia. Good job. Baik, saya lanjutkan untuk pertanyaan kedua ini ya. Ada perusahaan yang telah memperbaiki fasilitas fisik seperti pencahayaan, temperatur, dan tata ruang, tapi karyawannya masih menunjukkan tingkat stres yang tinggi, gitu ya. Kenapa perbaikan lingkungan kerja fisik saja belum tentu mampu meningkatkan kesejahteraan karyawan? Silakan, siapa yang mau jawab? Saya izin menjawab, Ibu. Baik, silakan sebutkan namanya. Saya Gina Puspaanggraini, ingin menjawab pertanyaan. Perbaikan lingkungan kerja fisik memang penting, tetapi belum cukup untuk menjamin kesejahteraan karyawan, karena kondisi kerja juga dipengaruhi oleh aspek non-fisik. Faktor seperti hubungan antar pegawai, hubungan dengan atasan, komunikasi organisasi, dan suasana psikologis di tempat kerja juga memiliki peran besar. Karyawan dapat tetap mengalami stres meskipun fasilitas fisiknya baik apabila mereka menghadapi konflik interpersonal, kurang mendapatkan dukungan dari rekan kerja, atau merasa tidak memiliki hubungan yang positif dengan organisasi. Oleh karena itu, pendekatan psikologi industri dan organisasi menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek fisik dan non-fisik dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Puspa untuk jawabannya. Betul ya, ya. Terakhir, gitu ya, pertanyaan terakhir. Ada sebuah perusahaan ingin meningkatkan keselamatan kerja dengan menyediakan alat pelindung, memperbaiki tata ruang, dan meningkatkan sistem keamanan. Bagaimana faktor keamanan dalam lingkungan kerja dapat berkontribusi terhadap produktivitas karyawan? Silakan siapa yang mau menjawab? Saya izin menjawab, Bu. Baik, silahkan sebutkan nama. Saya Nada Tazkia Zara, izin menjawab. Keamanan di tempat kerja ini memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun psikologis bagi karyawan. Jadi ketika karyawannya merasa terlindungi atau merasa aman dari risiko kecelakaan atau gangguan kerja, mereka tuh dapat lebih fokus dalam menjalankan tugasnya tanpa perlu merasa cemas gitu, Bu. Nah, lingkungan kerja yang aman ini juga dapat meningkatkan kepercayaan karyawan terhadap perusahaan karena menunjukkan bahwa perusahaan tuh peduli terhadap kesejahteraan mereka. Nah, kalau sebaliknya lingkungan kerjanya nggak aman, ini menimbulkan kecemasan, meningkatkan stres, kemudian menurunkan motivasi, dan akhirnya hasil kerjanya menurun. Oleh karena itu, sistem keamanan kerja merupakan bagian penting dari pengelolaan kondisi kerja yang efektif dalam organisasi. Begitu, Bu. Baik, jawabannya betul ya, Nanda. Terima kasih. Baik, sampai sini apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Baik, em, untuk tugas seperti yang sudah dijelaskan di minggu kedua, teman-teman cari permasalahan yang dihadapi oleh karyawan atau perusahaan terkait kondisi kerja, ya. Kemudian buat analisanya, kaitkan dengan teori psikologi dan buat dalam dua bentuk laporan, yaitu Word dan PPT. Laporan diupload di Drive yang sudah saya kirimkan linknya. Kemudian untuk jadwal presentasi kelompok akan saya infokan lebih lanjut. Jika masih ada yang ingin ditanyakan terkait laporan, silahkan perwakilan kelompok masing-masing untuk menghubungi saya via WA. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, pertemuan hari ini saya akhiri. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Silahkan boleh meninggalkan room. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.